Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang tujuan dan tanggung jawab audit. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Hadiamani selaku moderator dengan NIM A1C021044. Yang kedua, Ananda Dimas Aditya dengan NIM A1C021050. Dan yang ketiga, Anissa Fatmawati dengan NIM A1C021051. Adapun materi yang akan kita sampaikan yaitu ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, bukti audit. Yang ketiga, prosedur audit. Dan yang keempat, kertas kerja audit. Baik, tujuan audit. Yang pertama, memastikan keuangan dan kelengkapan informasi laporan keuangan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Dan yang ketiga yaitu menilai resiko yang terkait dengan aktivitas bisnis dan operasional perusahaan serta memberikan rekomendasi untuk mengelola resiko tersebut. Yang keempat, menyediakan informasi yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu menjaga integritas dan transparansi informasi keuangan. Dan yang terakhir, memberikan jaminan dan keyakinan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan dapat diandalkan. Tanggung jawab audit. Verifikasi laporan keuangan. SAS Statement on Auditing Standard 110 adalah standar yang dikeluarkan oleh American Institute of Creative Public Account atau AICPA yang menjelaskan tanggung jawab auditor dalam melakukan verifikasi laporan keuangan. Yang selanjutnya, deteksi kekeliruan dan kecurangan material. Sebagai seorang auditor, tanggung jawab adalah untuk melakukan audit dengan integritas dan objektivitas yang tinggi dan menghasilkan laporan audit yang akurat dan tepat waktu. Yang selanjutnya itu tentang menemukan tindakan ilegal atau yang melawan hukum didefinisikan dalam SAS nomor 54 atau AU 317. Baik, materi selanjutnya itu mengenai bukti audit. Bukti audit adalah data atau informasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk meninjau laporan keuangan dan transaksi perusahaan. Laporan mungkin perlu diverifikasi untuk membuktikan keasliannya agar dapat dilakukan oleh auditor dan akuntan publik. Baik, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Ananda Dimas Aditya dengan NIM A1C021050. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan bukti dalam audit. Dalam mengumpulkan bukti, seorang auditor itu akan mencari dan memilah bukti yang andal dan valid agar dapat mencerminkan bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya pada saat itu. Adapun beberapa faktor yang harus dilihat oleh seorang auditor untuk mempengaruhi keandalan bukti, antara lain yang pertama itu adalah bukti yang diperoleh dari luar perusahaan atau perusahaan melalui sumber independen itu dianggap lebih formal dibandingkan dengan bukti yang lain. Selanjutnya, salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keandalan bukti adalah bentuk pencatatannya. Jika direkam dalam bentuk dokumenter seperti media kertas atau elektronik dalam format legal, dianggap lebih dapat diandalkan dalam sebagai bukti. Selanjutnya itu adalah jika pengendalian terkait yang diterapkan oleh korporasi atau firma benar-benar efektif, bukti adalah yang paling dapat diandalkan dalam konsep firma seperti yang kita katakan tadi. Selanjutnya itu jika bukti diperoleh melalui akuntan publik atau auditor secara langsung, maka akan dianggap lebih andal jika dibandingkan dengan memperoleh dokumen bukti audit dari sumber yang tidak langsung atau melalui inferensi lainnya. Dan yang terakhir itu, dokumen bukti asli lebih dapat diandalkan daripada fotokopi, di mana di sini untuk dokumen yang dimaksud adalah printout langsung dan sudah memiliki stempel
dari perusahaan, bukan melainkan dari fotokopi dari dokumen yang sudah diberikan oleh perusahaan secara langsung. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi berikut, yakni persyaratan bukti audit yang baik. Yang dimaksud dengan bukti audit yang baik di sini adalah seperti yang tadi teman-teman sudah ketahui, apa aja sih yang menjadi faktor bukti audit itu dijadikan sebagai andal atau bisa digunakan sebagai referensi perusahaan. Nah, teman-teman juga harus mengetahui ada 4 syarat untuk bukti audit itu dianggap baik bagi perusahaan. Yang pertama itu ada relevansi. Relevansi bukti sebagian besar dipengaruhi oleh jenis bukti audit yang dilakukan dan bagaimana informasi tersebut diterima dan dibandingkan dengan analisis secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah sumber, di mana di sini sumber adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi keandalan bukti audit. Informasi sumber eksternal akan selalu lebih disukai daripada informasi internal karena umumnya dianggap tidak memiliki bias. Di mana di sini maksudnya tidak memiliki bias itu, kalau perusahaan kan kalau sumbernya dari internal itu biasanya memihak perusahaan alias tidak berkonfrontasi langsung ke perusahaan. Kalau eksternal itu kan ada konfrontasi dari luar ke perusahaan. Selanjutnya itu ada sifat. Bukti audit biasanya dianggap cukup ketika informasi diberikan melalui presentasi, konfirmasi fisik, atau dokumen hukum. Dan yang terakhir itu adalah kecukupan. Bukti audit juga memperhitungkan materi yang diberikan seperti laporan bank, yang selanjutnya membantu menentukan posisi keuangan perusahaan. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai bagaimana sih cara untuk mendapatkan bukti audit itu. Nah, di sini ada beberapa metode untuk mendapatkan bukti audit. Yang pertama itu ada inspeksi, di mana inspeksi adalah metode utama untuk memperoleh bukti audit. Metode ini melibatkan pemeriksaan semua catatan, dokumen, baik internal maupun eksternal, baik itu dalam bentuk kertas, elektronik, dan media lain. Selanjutnya itu adalah pengamatan. Pengamatan di sini terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya pengamatan auditor atas perhitungan persediaan oleh personel perusahaan atau kinerja aktivitas pengendalian. Selanjutnya itu adalah pertanyaan dan konfirmasi, di mana di sini inquiry adalah penelitian informasi dari sumber daya berpengetahuan di dalam suatu entitas atau di luar entitas. Nah, selanjutnya itu adalah komputasi, di mana di sini komputasi atau perhitungan adalah perhitungan kebenaran dari data akuntansi yang sudah disusun oleh perusahaan. Selanjutnya atau yang terakhir itu adalah tinjauan analitis. Tinjauan analitis dapat menunjukkan kemungkinan masalah catatan keuangan perusahaan dengan media analisis rasio. Prosedur analitis melibatkan perbandingan kumpulan informasi keuangan dan operasional yang berbeda. Untuk melihat apakah hubungan historis berlanjut ke periode yang ditinjau, dalam kebanyakan kasus, hubungan ini harus tetap konsisten dari waktu ke waktu. Jika tidak, ini dapat menyiratkan bahwa catatan keuangan entitas itu tidak benar. Oke, baik, kita beralih ke materi terakhir yang akan saya sampaikan. Di sini kan teman-teman tadi sudah tahu apa aja bukti audit yang bisa dikatakan andal, apa saja syaratnya. Nah, selanjutnya teman-teman itu diharapkan dapat mengetahui beberapa jenis bukti audit, di mana di sini ada 8 jenis bukti audit. Yang pertama itu adalah bukti dokumentasi, yakni adalah seperti faktur dan lain sebagainya, kontak, surat, atau dokumen lainnya. Selanjutnya itu ada bukti fisik, di mana diperoleh dari fisik suatu objek atau aset, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada bukti lisan, di mana di sini untuk bukti lisan itu seperti rekaman suara dalam wawancara dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah bukti elektronik. Nah, di sini kan sekarang sudah banyak untuk komunikasi perusahaan itu biasanya menggunakan elektronik. Misalnya melalui email, video call, ataupun dan lain sebagainya. Teman-teman pasti tahu untuk media elektronik yang sering digunakan untuk komunikasi perusahaan dan itu bisa digunakan sebagai bukti. Selanjutnya itu ada bukti pengamatan. Misalnya pengamatan atas proses produksi dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu adalah bukti komputasi seperti yang tadi sudah dikatakan, itu perhitungan dari data akuntansi yang sudah disusun oleh perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah bukti konfirmasi. Bukti audit ini diperoleh dari informasi dengan pihak ketiga. Contohnya konfirmasi atas saldo bank itu misal kayak rekening koran dan lain sebagainya, apa saja transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.
Dan yang terakhir itu adalah bukti analitis, di mana bukti ini diperoleh melalui analisis data atau informasi yang terkait dengan tujuan audit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatmawati dengan NIM A1C021051. Di sini saya sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu ada contoh bukti audit. Contoh bukti audit yang pertama yaitu ada dokumen pihak ketiga. Dokumen pihak ketiga ini adalah dokumen yang diperoleh dari pihak ketiga dalam bisnis. Pihak-pihak tersebut dapat berupa pemasok, pelanggan, bank, perusahaan, pembiayaan, perusahaan leasing, pemerintah, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Dokumen-dokumen ini lebih penting dapat diandalkan karena dihasilkan oleh bisnis atau perusahaan independen. Dari klien audit, dokumen-dokumen ini dapat berupa faktur pembelian, nota pengiriman, cek laporan, yang itu ada cek, ada laporan mutasi bank atau verifikasi pembayaran, pemberitaan email, kontrak, dan banyak hal lainnya. Yang kedua yaitu ada dokumen internal perusahaan. Klien audit secara internal menghasilkan dokumen-dokumen ini, bisa berupa memo internal, email internal, register, dan lain-lain. Meskipun ada sedikit kredibilitas dokumen-dokumen ini sebagai bukti, tapi ini dapat digunakan sebagai bukti jika pengendalian internal yang diharapkan oleh bisnis kuat. Yang ketiga yaitu ada dokumen yang disiapkan oleh auditor. Ini adalah dokumen yang disiapkan oleh auditor. Dokumen-dokumen ini dapat disusun secara sistematis untuk memverifikasi keakuratan saldo atau transaksi rekening. Dan praktiknya, auditor menghitung ulang angka-angka seperti depresiasi, amortisasi, pajak tangguhan, provisi, estimasi, dan item lainnya untuk memastikan akurasi. Selanjutnya materi prosedur audit. Menurut Mulyadi tahun 1998 menjelaskan bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh auditor adalah terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada inspeksi atau inspection, yaitu melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen sehingga auditor dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Yang kedua yaitu ada pengamatan atau observation, merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu ada konfirmasi, merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang independen. Yang keempat yaitu permintaan keterangan atau inquiry, merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Yang kelima yaitu ada penelusuran. Auditor melakukan penelusuran informasi sejak data direkam dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Yang keenam ada penghitungan atau accounting, meliputi penghitungan fisik terhadap sumber daya berwujud dan pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Yang ketujuh ada pemindaian atau scanning, merupakan penelaan secara tepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Yang kedelapan yaitu pelaksanaan ulang atau reperforming, merupakan pengolahan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Yang terakhir yaitu ada computer assisted audit techniques. Jadi materi selanjutnya yaitu kertas kerja audit. Yang pertama ada definisi. Kertas kerja audit merupakan berbagai catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit yang dijalankan, pengujian yang akan dilakukan, informasi, serta kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil auditnya. Jadi kertas kerja merupakan hasil pemahaman atas struktur atau susunan pengendalian internal, program audit, analisis, surat konfirmasi, memorandum, representasi klien, ikhtisar yang asalnya dari berbagai dokumen organisasi, dan daftar atau komentator yang dibuat atau diperoleh oleh auditor. Yang kedua yaitu ada isi. Jadi isi kertas kerja audit itu harus bisa atau cukup untuk membuktikan suatu catatan akuntansi sudah sesuai dengan laporan keuangan atau informasi lainnya yang dilaporkan berdasarkan standar audit yang digunakan.
Secara umum, kertas kerja audit berisi informasi tentang standar pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan pertama, yakni pemeriksaan yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan supervisi dengan baik. Kemudian, sudah dilakukan pula standar pekerjaan lapangan yang kedua, yakni pemahaman yang cukup memadai tentang struktur pengendalian internal agar bisa merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Selain itu, isi kertas kerja audit adalah dilakukannya standar pekerjaan lapangan yang ketiga, yakni bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit yang sudah diterapkan, dan pengujian sudah dilakukan yang mana nantinya mampu memberikan bukti yang kompeten sebagai acuan dalam menyatakan pendapatan atas laporan keuangan yang sebelumnya sudah diaudit. Materi selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya kertas kerja. Tentu pembuatan kertas kerja audit ini memiliki tujuan penting. Berikut beberapa tujuannya dibuat kertas kerja audit. Yang pertama yaitu ada sebagai pendukung auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa setiap auditor harus mendapatkan bukti yang kompeten yang cukup untuk dijadikan acuan dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan yang diaudit dalam laporannya. Kertas kerja audit itu nantinya digunakan oleh auditor sebagai pendukung pendapatnya yang akan disampaikan dan sebagai bukti bahwa auditor sudah melakukan audit sesuai standar. Yang kedua yaitu ada memperkuat kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Apabila suatu saat ditemukan adanya pihak yang membutuhkan penjelasan terkait kesimpulan atau pertimbangan yang dibuat oleh auditor, maka pihak auditor bisa memeriksa kembali kertas kerja yang sudah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, pembuatan setiap lembar kerja secara lengkap dan sesuai standar merupakan syarat yang sangat penting agar dapat membuktikan bahwa sudah dilakukan proses audit dan laporan keuangan dengan tepat dan sesuai aturan. Yang ketiga yaitu agar seluruh proses koordinasi dan organisasi audit dapat dilakukan dengan baik. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor seperti dari tahapan dilakukannya di berbagai tempat, waktu, dan pelaksanaannya, seluruh prosesnya tersebut akan menghasilkan berbagai bukti yang tertuang dalam kertas kerja audit. Dengan kertas audit, maka setiap pengorganisasiannya dan pengorganisasiannya di setiap tahapnya sudah dilakukan dengan tepat. Yang keempat yaitu sebagai dasar untuk audit selanjutnya. Dalam proses audit yang berhubungan dengan klien yang sama dalam periode akuntansi yang berbeda, seorang auditor membutuhkan data serta informasi yang berkaitan dengan jenis dan sifat usahanya. Selain itu, catatan dan sistem akuntansi klien dan juga pengandalian internal yang dilakukan klien pun sangat amat dibutuhkan. Hal lainnya yang sangat dibutuhkan adalah rekomendasi perbaikan yang diajukan pada pihak klien dalam proses audit yang telah dilakukan sebelumnya. Berbagai jurnal penyesuaian yang disarankan untuk menyajikan sesuatu secara wajar pada laporan keuangan sebelumnya pun menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu tentang syarat isi kertas kerja audit. Hasil kertas kerja yang baik dan merupakan salah satu keahlian yang diwajib dimiliki oleh seorang auditor. Hal tersebut sebagai bukti bahwa seorang auditor memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan pekerjaan lapangan sesuai dengan standar auditing, sehingga auditor terpacu dalam membuat kertas kerja yang sangat bermanfaat. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Yang pertama yaitu harus lengkap. Syarat pertama adalah harus lengkap. Kertas kerja harus berisi seluruh informasi dan data penting. Auditor dituntut untuk mampu menentukan komposisi pada seluruh data penting yang memang seharusnya ada di dalam kertas kerjanya. Kertas kerja yang dibuat oleh auditor ini tidak memerlukan penjelasan tambahan secara lisan karena nantinya kertas kerja audit akan diperiksa kembali oleh auditor dan kemungkinan juga diperiksa oleh eksternal. Kedua yaitu teliti. Ketelitian auditor menjadi tuntutan yang sangat penting, terutama dalam penulisan dan penghitungannya. Jangan sampai terjadi kesalahan tulisan apalagi penghitungan pada lembar kertas kerja audit. Yang ketiga yaitu ringkas. Meski dituntut untuk berisi data dan informasi yang lengkap dan teliti, auditor diharapkan dapat pula meringkas isi dari kertas audit. Hal ini membantu para pemeriksa selanjutnya memahami inti dari hasil auditor yang telah dilakukannya. Hanya informasi penting, pokok, dan relevan yang tercantum dalam kertas audit. Analisa yang dilakukan auditor pun harus dilakukan dengan ringkas dan memiliki penafsiran informasi atau data sehingga tidak hanya sebagai pencatatan milik klien saja. Yang keempat yaitu jelas.
Kejelasan ini dimaksud dalam menyusun dan menyajikan informasi pada berbagai pihak yang nantinya akan memeriksa lembar kertas kerja audit tersebut harus menjadi perhatian penting bagi para auditor. Penyajian istilah yang dapat menimbulkan multitafsir sebaiknya dihindari. Selain itu, penyajian informasi dan data secara sistematik pun harus dilakukan. Yang kelima yaitu rapi. Penyusunan rapi nantinya akan membantu para auditor senior dalam melakukan review terhadap kertas kerja audit yang telah dilakukan oleh stafnya. Selain itu, dengan kertas kerja yang rapi, data yang disajikan tentu para pemeriksa selanjutnya akan mudah memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cuman itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.